Oh, mau juga sih, masalah. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Selamat kita akan beribadah kembali kepada Tuhan. Kita mau ambil saat teduh sebentar. Kita mau mempersilahkan Roh Kudus pimpin setiap kita. Dengan kasih Yesus saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Dia dengan segenap hati kita, dengan ketulusan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kau Allah yang kudus.
boleh datang Tuhan beribadah kepadamu. Biar kami mempersiapkan setiap hati kami dalam keadaan apapun. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar juga kami akan menerima perjamuan kudus yang kembali mengingatkan kami. Kau sudah mati bagi kami. Kau sudah menebus setiap dosa-dosa kami. Kami manusia yang tidak layak Tuhan. Kau sudah sucikan kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang murni bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Kau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak dan Ibu Saudara. Kita masih boleh ada karena kemurahan Tuhan, karena kasih kami ya Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan.
itu dengan segenap hati kita. Kita memuji Dia, karena hanya itu yang kita bisa balaskan untuk apapun yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Haleluya. Dengan segenap hati. Yesus. Amin. Yesus. Haleluya, Yesus.
ajaib dan dahsyatnya Tuhan yang mengatur dan memimpin seluruh perjalanan hidup kami. Setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepada Tuhan, kiranya itu sebuah persembahan yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Saat kami memperbincangkan, memperkatakan firman Allah, kiranya pengurapan dan kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Setiap hati, setiap pikiran kami taruh, kami letakkan di bawah kuasa dan firman-Mu, agar kami bersama bertumbuh, baik pengenalan dan kasih kami kepada Tuhan. Segala tipu daya, muslihat iblis kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan dipermuliakan atas pemberitaan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-24, kita membaca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Kita masih membicarakan tentang tanda-tanda di mana Yesus datang untuk kedua kalinya. Matius 24 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Mari kita baca bersama ayat ini 2-3. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-14 adalah bicara tentang penyesatan yang meluas dan kemerosotan moral sebagai tanda yang kesekian kalinya dari kehadiran atau kedatangan Tuhan kedua kali. Dan penting untuk kita pikirkan di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-14 ini adalah bagaimana kita harus tetap bertekun, bagaimana kita harus tetap bertanggung jawab di atas kesetiaan terhadap keyakinan dan kepercayaan yang kita pegang selama ini di dalam Tuhan. Penyesatan itu tidak hanya terjadi sekarang. Penyesatan itu tidak hanya terjadi pada milenium yang ke-21 ini. Tetapi penyesatan itu di dalam Alkitab tercatat jauh hari sebelum peristiwa-peristiwa bagaimana manusia itu berpecah satu dengan yang lain. Itu tercatat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Saya baca demikian. Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati.
Dalam ayat ini ada satu ketetapan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah. Semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi hanya satu yang tidak boleh dimakan, buah pengetahuan baik dan jahat itu. Persoalannya adalah muncullah iblis dalam bentuk ular yang tercatat di dalam ayat 1 itu. Ia katakan dengan tegas, ayat 4, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Allah telah memberikan benang merah. Ketika kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman ini, kamu pasti mati. Tetapi iblis tampil dengan begitu bersahaja, tampil dengan muka yang menyenangkan, tampil dengan pribadi yang cantik, dengan bahasa yang mudah dimengerti, dipahami. Ia katakan, sekali-kali kamu tidak akan mati kalau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Inilah yang saya maksud dengan penyesatan. Memutarbalikkan firman Allah itu adalah penyesatan. Karenanya Bapak Ibu Saudara, salah satu catatan di dalam kitab Injil, Yesus katakan begini, barang siapa di antara mereka yang menyesatkan anak kecil, Alkitab berkata, ikat lalu dengan batu tenggelamkan. Ini sesuatu yang berbahaya. Pernyataan ini mengindikasikan penyesatan itu sesuatu yang memang bertentangan dan bertolak belakang. Dan lihat, iblis itu hanya memakai sebuah pengertian. Kalau firman Allah berkata tidak boleh makan, kamu pasti akan mati, iblis datang dengan bahasa yang lembut, enggak kok, enggak begitu. Saya percaya sekali-kali kamu tidak akan mati, makan saja. Bapak Ibu Saudara, permisif itu baik. Sifat permisif itu baik. Tetapi di dalam konteks firman Tuhan, kita tidak boleh permisif. Dosa kecil saja tidak terlalu berdampak. Kecuali kalau membunuh, kecuali kalau merampok, itu gak boleh. Tapi kalau ngambil uang dikit itu gak apa-apa. Kemarin itu saya waktu mengikuti Natal Perdana, ya, saya seorang hamba Tuhan itu buat ilustrasi. Dia bilang begini, ada eda-eda dari Sumatera gitu, dua orang eda katanya. Yang A ngomong ke eda, yang satu eda, bukan ya, suami istri. Istrinya itu tanya ke suaminya, Papa, uang THR-nya udah dapat belum? Suaminya bilang, sudah kemarin. Yang mana sih Pak? Itu yang kemarin yang saya kasih Mama itu kemarin uang THR. Oh, itu yang kemarin itu, katanya begitu. Pak, loh, yang di laci itu uang apa? Didesek terus sama suaminya, sama istrinya. Suaminya bilang, itu uang sial, katanya. Loh, kok uang sial? Iya, disembunyiin dimanapun ketahuan. Disembunyiin dimanapun ketahuan. Saya tidak tahu uang itu beraroma bagi seorang istri atau bagaimana, ya. Di tempat tersembunyi ketahuan, gitu. Di tempat sudah diselipin di dompet paling ujung, tiba-tiba hilang. Ditaruh di kaos kaki, di sepatu, hilang. Suami itu tidak lebih cerdik dari seorang wanita.
pokoknya kecium saja. Ya, kalau masalah merah, ya, itu pasti kecium. Tapi saya tidak tahu pengalaman Bapak Ibu Saudara. Lalu saya bilang sama gembala, kan itu hadiah itu banyak sekali begitu. Saya berdoa, Tuhan, saya itu mau beli blender, mau dapat juicer gitu. Dari awal sampai akhir, sampai waktu nomor diputar, lanjut gitu, belum muncul. Maksud saya supaya nomor saya keluar. Waduh, nomor saya nomor siap ini. Loh, kenapa siap? Iya, tadi kata Pak Pendeta pembicara itu uang sekian, sekarang nomor saya ini. Kenapa? Gak dapat. Dari sekian banyak itu, teman-teman saya pada pulang pada bawa sukacita. Teman saya dari Serang, jangan sedih ya. Enggak sedih saya. Saya senang, saya bilang gitu. Nanti saya dapat makan pulang. Enggak dapat hadiah enggak apa-apa, yang penting dapat makan. Bapak Ibu, ada nilai-nilai yang kemudian terkandung pada kisah, pada cerita yang saya sampaikan itu. Kelihatannya sederhana, tetapi ada satu makna yang jauh, yang melenceng sedemikian rupa. Hati-hati dengan sikap permisi. Seolah-olah kita mau katakan begini, kita mau toleransi. Kita mau berpikir, itu tidak masalah. Itu tidak apa-apa. Hanya uang 1.000 kok. Hanya uang 5.000. Justru pencurian, perampokan terbesar itu dimulai dari mengambil yang sedikit demi sedikit. Pepatah kita kan berkata, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Kalau tidak ketahuan ngambil 5.000, nanti akan meningkat kualitasnya, ngambil 10.000. 10.000 tidak ketahuan lagi, ambil 50. 50 tidak ketahuan, ambil 100. Terus meningkat grafiknya. Kenapa? Karena didukung. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang melihat. Sikap permisif seperti ini bahaya. Lihat bagaimana cara si ular itu menggoda Hawa itu. Sekali-kali kamu gak akan mati. Coba saja dah. Ini Bapak Ibu kalau pagi di danau itu ya, di danau itu kalau yang suka olahraga di sini, itu minuman keras banyak dari ujung sana sampai ujung sana. Dari mana saya tahu? Botol itu berserakan di sana. Minuman keras semua. Apakah orang tua? Enggak. Anak-anak yang belasan tahun, anak-anak SMP, anak-anak SMA, ada di situ semua. Kalau malam minggu itu dari sore sampai pagi dia baru pulang. Kenapa itu terjadi? Karena sikap permisif dari orang tua, dari didikan. Iblis kelihatannya menawarkan satu pesan bagi Hawa. Oh ya gak apa-apa sih, saya coba dah. Waktu gencar-gencarnya orang main dadu ya. Saya waktu SMP, SD gitu. Pertama itu duduk, lihat, putar di mana, terus ditebak. Oh angka 5 ada. Gitu. Diam, coba ya, nanti angka 5. Dari jauh nih, 5 meter. Oh muncul 5 betul. Deket 4 meter. Dadunya goprak gitu. Wah ini kayaknya angka 6. Dari 4 meter nih muncul betul angka 6. Diguncang lagi. Semakin dekat, akhirnya duduk di depan orang yang sebagai
penjaga itu. Akhirnya apa? Ya sudah, keluar uang, sekali dikasih menang, dicor 2-3 kali uang kita habis. Kelihatannya Bapak Ibu Saudara untuk menjadi pemain itu ya, dimulai dari melihat. Kelihatannya enak, kelihatannya baik, kelihatannya sederhana, kelihatannya tidak masalah. Tapi ingat, yang kelihatan sederhana, yang kelihatannya tidak membawa pengaruh besar itu, justru itu lama-kelamaan, kalau kita tidak tegas terhadap kesalahan sekecil apapun itu akan menjadi satu penghambat yang sangat besar. Karenanya ular ini tidak tampil dengan yang menakutkan, tetapi dengan kata-kata yang mudah, dengan bahasa yang gampang untuk dimengerti, padahal itu satu pembelokan yang luar biasa. Dibutuhkan satu pengertian yang komprehensif tentunya tentang satu ketetapan, tentang satu firman Allah, agar kiranya ketika iblis itu menawarkan penyesatan kepada kita sudah punya tameng. Kita itu sudah punya benteng pertahanan untuk memberikan perlawanan, yang pada akhirnya kita akan menang terhadap tipu muslihat atau penyesatan itu. Kalau kita kembali kepada Injil Matius pasal yang ke-24, mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-14 itu. Kemudian kalau kita menarik kepada peristiwa pelayanan Tuhan Yesus dan setelahnya para rasul dan bapak-bapak gereja muncul, maka di dalam pelayanan mereka yang aktif itu ada banyak pula para nabi palsu yang aktif muncul menyesatkan. Tujuannya untuk apa? Agar mereka, anak-anak Tuhan, para murid gereja Tuhan itu mengikuti mereka. Termasuk di dalam kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang keempat. Galatia 2 ayat yang keempat, saya baca begini: memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Jadi ada nabi-nabi palsu yang masuk, yang menyesatkan, yang menyelundup ke dalam bagian komunitas kita. Tujuannya untuk apa? Agar kita itu diperbudak, agar kita itu diperhamba pada akhirnya. Lalu dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ketiga, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ayat yang ketujuh, ayat yang sama, pasal yang sama. Ini mengisahkan tentang bagaimana kedurhakaan itu telah muncul. Disebabkan oleh siapa? Penyesat, nabi-nabi palsu yang muncul. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Disebabkan oleh siapa? Munculnya penyesat. Tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, maka ia akan secara terang-terang masuk ke dalam gereja. Dan untuk hal ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menutup mata. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama pun demikian. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama, bahwa memang penyesatan itu telah terjadi dan mulai masuk ke dalam gereja. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh,
Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Beberapa ayat ini mewakili bahwa memang penyesatan itu telah bekerja secara rapi, terencana, secara masif. Dan kita tidak bisa menutup mata lagi berkata, ini bukan saatnya, ini belum waktunya. Padahal peristiwa penyesatan itu telah dimulai sejak Kejadian pasal 3. Dan itu intensitasnya terus berkembang dari waktu ke waktu. Untuk mengubah prinsip dasar firman Allah. Tujuannya sekali lagi agar kita itu diperbudak, agar kita itu diperhamba untuk mengikuti kemauan dan kehendak nabi-nabi palsu itu. Nabi palsu itu bisa tampil bersahaja. Ia seperti domba, tetapi sesungguhnya ia serigala. Ia tampil dengan lemah lembut. Dia tidak tampil dengan muka yang garang. Dia senyum, dia berwibawa, dia berkarisma. Tapi hati-hati, justru di dalam hal itu kita susah menebak kebenarannya. Bapak Ibu, kita itu mudah tertipu bukan? Oleh orang-orang yang kelihatannya berwibawa, berkarisma, berkarakter. Justru karakter karisma itu dipakai untuk menjatuhkan, untuk menyesatkan kita yang kelihatannya jujur, yang kelihatannya polos, yang kelihatannya tidak bisa, tidak mengerti segala sesuatu itu. Kita itu dianggap sebagai seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita itu kan lemah. Tapi domba sebagai domba itu harus terus belajar setiap hari. Harus mengerti satu nilai kebenaran. Pada akhirnya kita sebagai domba itu bisa memilah dan memilih mana musuh dan mana teman. Yang pada akhirnya kita bisa bertahan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Lalu di dalam ayat 12 dalam Matius pasal 24 itu, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih menjadi dingin ini bukan hanya sekedar relasi yang terbangun antar sesama kita di dalam komunitas. Tetapi kasih yang mulai dingin itu adalah juga kepada Tuhan yang telah menggaransi keselamatan bagi kita, yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Kasih kebanyakan orang itu mulai dingin. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, Allah mencela gerejanya. Kenapa? Karena didapati di dalam Wahyu 2 ayat yang keempat itu, mereka meninggalkan kasihnya yang semula. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Kristus. Memang Bapak Ibu Saudara, kasih kita kepada Allah itu tidak bisa diukur oleh grafik kehadiran di dalam gereja. Tetapi kehadiran di dalam gereja itu juga menjadi satu catatan penting bagi kita untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Karena kasih itu adalah intern sifatnya pribadi antara saya dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti karena intern saya dengan Tuhan, lalu kita tidak bisa menunjukkan kredibilitas kita sebagai seorang yang memiliki kasih yang harus dilihat oleh banyak orang.
Karenanya menjadi penting menurut saya sebagai anak-anak Tuhan, mari terus kita bangun kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Ayat 12 ini juga sebenarnya mengindikasikan, menubuatkan, mengkisahkan tentang kemerosotan moral yang meluas di mana-mana, yang menyebabkan umat manusia termasuk orang-orang yang mengaku beriman itu kehilangan kasih satu dengan yang lain, juga kepada Tuhan pada akhirnya. Kalau sesama kita kehilangan kasih, kalau sesama saja dalam komunitas kita benturan terus setiap waktu, bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan kalau kasih kepada sesama saja tidak terlihat? Bagaimana mungkin kasih yang tidak kelihatan antara intern pribadi saya dengan Tuhan? Sebab kasih kepada Allah itu juga harus teraplikasi dengan kasih kepada sesama. Jadi kita harus lebih banyak berdiam diri, merenung, dan membangun satu komunitas itu agar komunitas itu menjadi komunitas yang mesra, yang manis, terjalin satu kasih yang begitu baik. Nyatalah apa yang tercatat di dalam ayat 12 ini. Kemerosotan moral itu begitu drastis, begitu merajalela. Anak membunuh orang tua. Orang tua membunuh darah dagingnya sendiri. Kakak membunuh adik, adik membunuh kakak. Semua itu terjadi, kita bisa membaca datanya. Searching saja di Google, semuanya akan keluar. Rasa empati kepada sesama, kasih kepada sesama itu luntur. Kenapa? Karena banyaknya kedurhakaan. Ada kemerosotan moral yang meluas. Mengaku beriman, tetapi kehilangan imannya, kehilangan kasihnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana komitmen kita antara orang-orang percaya ini? Kalau tidak ada lagi kasih yang nyata di antara kita, padahal Tuhan mengejar komitmen di dalam komunitas ini, akan ada banyak hal yang bertentangan. Ada banyak hal yang tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lain. Tetapi yang pasti adalah semua akibat dari penyesatan-penyesatan yang muncul. Saya mau tegaskan begini, bukan berarti di tempat perkumpulan mengatasnamakan gereja sekalipun tidak ada penyesatan. Saya saja Bapak Ibu Saudara yang duduk di bangku kuliah sampai mentok saja, ada banyak hal yang saya tidak mengerti. Ada banyak hal yang saya tidak tahu. Bagaimana dengan mereka yang tidak belajar? Bagaimana dengan mereka yang tidak mengerti? Yang mereka berkata, saya langsung belajar dari Tuhan Yesus. Jadi untuk melihat penyesatan itu Bapak Ibu Saudara memang dibutuhkan kejelian, dibutuhkan kemurnian iman, dibutuhkan satu ketulusan. Kalau tidak demikian kita akan mudah terumbang-ambing.
Kalau tidak demikian, kita akan mudah menjadi diperbudak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karenanya menurut saya menjadi satu bagian yang penting untuk kita cerna dengan baik. Akibat kemerosotan moral yang terjadi hari ini, semuanya terjadi dimulai karena adanya penyesatan-penyesatan, sikap permisif terhadap satu kebenaran. Dalam ayat yang ke-13 dalam pasal 24 dalam Injil Matius tercatat begini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat yang ke-13 ini menekankan perlunya satu ketaatan, satu ketekunan, satu kesetiaan yang teguh di dalam iman, di dalam semua pencobaan-pencobaan yang kita alami. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, Yakobus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kata pencobaan di dalam ayat ini memiliki makna ditawarkanlah kepada kita satu aktivitas, satu kegiatan yang kemudian akan bisa menjatuhkan kita. Dengan cara apa? Berbagai-bagai persoalan yang muncul. Tapi kata bertahan di dalam ayat yang ke-12 ini, meskipun kita ada dalam tekanan yang berat, kita stay pada satu tempat. Kita tetap konsisten. Kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita tetap pada posisi. Inilah yang disebut di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Siapa mereka yang selamat? Mereka yang bertahan sampai akhir. Perjalanan hidup kita masih panjang. Kita harus banyak lagi mengalami berbagai macam duka cita, berbagai macam kesulitan-kesulitan kehidupan. Yang pasti Alkitab meneguhkan kita, jangan pernah mundur. Tekunlah, setialah selalu. Rekan-rekan yang seringkali doa puasa setiap satu, jangan mundur, bertekun setialah. Rekan-rekan yang seringkali doa malam, jangan undur, tetap berdoalah. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah tengah minggu hari Rabu jam 7 malam, setialah. Pertama kali dibuka ibadah tengah minggu itu banyak sekali. Waduh, lupa kudala. Banyak. Terakhir Bapak Ibu yang hadir bisa lihat tengok kanan, siapa yang gak hadir ya? Kita dipanggil tidak hanya sekedar hidup di dalam kemerdekaan, tetapi Tuhan panggil kita untuk bertekun, untuk tetap setia. Bertekun dan setia itu sebuah nilai yang sangat mahal. Sebuah nilai yang membutuhkan perjuangan. Sebuah nilai yang perlu terus dipertanggungjawabkan.
Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita terlepas dari semua penyesatan-penyesatan itu? Tidak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah bertekun dan tetap setialah mengiring Tuhan. Anda yang melayani, tetaplah setia melayani. Anda yang mengiring Tuhan dalam panggilanmu masing-masing, setialah. Anda yang dipercayakan banyak, kerjakan semua dengan takut dan gentar. Anda yang dipercaya kecil, lakukan dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Pada akhirnya yang dihargakan oleh Tuhan adalah ketekunan dan kesetiaan kita. Sampai akhir, mari kita tetap stay pada posisi kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Bertekunlah, setialah sampai akhir, karena ada mahkota yang tersedia, ada kehidupan yang dijanjikan kepada Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Pada akhirnya merekalah yang akan diselamatkan. Kiranya rangkaian besar dari Injil Matius 24 ayat 11 sampai ayat yang ke-14 ini menggugahkan semangat kita untuk kita terus bertahan, meskipun kita harus berhadapan dengan bertubi-tubi masalah kesulitan, yang pada akhirnya sekali lagi Tuhan ingin melihat pada posisi kita tentang ketekunan dan kesetiaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, dan saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Dan mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Izinkanlah Tuhan untuk berperkara dalam hidup kita, menyatakan isi hatinya kepada kita, agar kita terbangun kembali satu relasi yang baik, sehingga hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Mari kita bernyanyi satu pujian ini kepada Tuhan sebagai bentuk kasih penghormatan kita yang terdalam kepada Tuhan yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya kepada kita. Haleluya. Jaya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu yang menerima
perjamuan. Dan mari rekan-rekan sejawat dan mari rekan-rekan jemaat Tuhan, kita memperhadapkan diri kita secara pribadi masing-masing kepada Tuhan, yang adalah Allah yang telah mengorbankan dirinya bagi kita, yang olehnya kita mengalami pengudusan, yang olehnya kita disucikan, yang oleh karena kasih setianya Ia mampukan kita untuk kita tetap bertekun, untuk kita tetap setia sampai pada akhirnya. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kami bawa roh kami bawa tubuh kami kepada Tuhan. Tuhan yang telah mengaruniakan segala kehidupan yang baik kepada kami. Tuhan yang telah menyerahkan diri kepada kami, sehingga Engkau memampukan kami untuk berdiri sampai sekarang ini. Sebelum kami makan tubuh dan darah Tuhan yang dilambangkan dengan roti dan air anggur, kami bawa seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami persembahkan sebagai persembahan yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan perjamuan, mereka yang telah mempersiapkan diri, dan setiap tangan-tangan jemaat Tuhan yang mengambil perjamuan ini, bubuhi berkat atasnya, sehingga dengan perjamuan ini kami dapat hidup sehidangan, kami hidup semeja dengan Tuhan, kami dapat kembali membangun satu relasi yang baik dengan Tuhan, dan pengorbanan-Mu yang menyempurnakan setiap kami. Layakkan kami untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari, di tengah-tengah tantangan kehidupan yang harus kami jalani. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya teramat mulia. Yeah.
sekalian, mari kita berdiri dan bersama mari kita mengangkat dan menjunjung tinggi roti di tangan kanan kita. Roti yang kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah, tubuh yang teraniaya, tubuh yang mengalami dera dan aniaya. Tubuh itulah yang dikorbankan menjadi makanan, menjadi daging bagi tubuh kita, sehingga kita dapat dipuaskan. Kita hidup dalam garansi keselamatan dari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus. Kau dahsyat, kau luar biasa, engkau baik, kasih setiamu limpah bagi kami. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan dan angkat tinggi. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah yang mengalir dari tubuh. Darah itulah yang dicurahkan di dalam hidup kita untuk pengampunan dosa. Darah itulah yang menyucikan dan menguduskan kita, sehingga kita menjadi umat yang layak, menjadi umat yang berkenan, menjadi umat yang kembali disempurnakan dan dipulihkan oleh karena kasih-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan roti ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berterima kasih. Betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami. Berikan kami dan teruskan
terbaik kami persembahkan kepada Tuhan yang telah mengaruniakan segala kehidupan yang baik kepada kami. Kau telah mengorbankan segalanya bagi kami demi kasih dan cintamu kami orang-orang yang berdosa. Karenanya biarlah kekudusan kemuliaan Allah bersama dengan kami di dalam kehidupan keseharian kami. Lebih daripada itu, biarlah kami dapat membangun ketekunan dan kesetiaan di dalam Tuhan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Kami yang sakit kami berkata kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Kami yang sedang mengalami masalah, kami yang sedang berbeban berat, kami yang sedang mengalami tekanan kehidupan, hari ini kami berani berkata kami telah lepas, kami telah bebas oleh karena darah Yesus yang mengalir di dalam hidup kami. Diberkatilah setiap umat-Mu dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan, dan kami akan menikmati satu relasi yang begitu indah dengan Tuhan, dan kami akan nikmati cerminan kasih, dan kami akan nyatakan kepada sesama kami. Kami terima perjamuan dan berkat firman Tuhan dengan hati bersyukur. Di dalam dan demi nama Yesus, semua yang diberkati dan percaya bersama katakan amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman dan perjamuan kudus. Kiranya memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan di dalam hidup kami. Kami sudah menerima perjamuan kudus Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan bersatu di hidup kami ya Tuhan. Kata Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami. Kau yang menjadi mulut kami dan kami sudah menjadi mulut. Kuduskan setiap kami ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami. Tiba saatnya Tuhan Kau berikan ketulusan sukacita di dalam kami ini untuk penopang pekerjaan di tempat ini, dan semuanya boleh menjadi Bapa yang harum dan menyenangkan hati. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menjalankan persembahan kami. Haleluya, amin. Oh,
Natal sekolah minggu diadakan tanggal 14 jam 4 sore. Kemudian perayaan Natal umum GPIA Permata tanggal 20 Desember jam 5 sore. Kemudian setelah ibadah ini, komisi wanita silahkan tinggal sebentar untuk latihan. Tidak ada yang berulang tahun? Tidak ada? Ya, hari ini tidak ada yang berulang tahun ya? Kemarin Johan Pak. Johan. Masa setahun 2 kali Pak? Ada yang ulang tahun lagi hari ini? Ya. Baik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan, kiranya Tuhan yang memberkati kita sekalian. Besok hari Senin tanggal 8 Desember ada Natal Komisi Wanita BPD Banten. Bagi para wanita yang telah mendaftar, silakan nanti kumpul di gereja pukul 14.30 setengah 3, karena acara dimulai jam 4 sore di Fafe Hotel di Cipondo. Demikian pengumuman. Mari bersama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah di dalam doa. Pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan yang telah mengaruniakan segala kehidupan yang baik dan yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah pagi hari ini. Lebih dari semua itu, kiranya Tuhan yang terus mengerjakan segala yang terbaik kepada kami, berkati rumah tangga, berkati usaha pekerjaan, berkati rencana kami, berkati apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, berkati kami sebagai suami, berkati sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Tuhan yang turut campur tangan dengan luas, yang pada akhirnya akan membawa kemurahan dan kebaikan kepada kami. Hamba berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang tidak dapat hadir, Engkau pun yang beracara bagi mereka. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan dengan segala aktivitas mereka. Persembahan-persembahan yang telah kami persembahkan kepada Tuhan, persembahan persepuluhan yang telah dikembalikan oleh umat-Mu dengan kejujuran, dengan takut akan Tuhan, Tuhan yang akan melimpahkan segala berkat pula kepada mereka. Kami berdoa bagi peristiwa hari-hari ini yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, di mana kesukaran-kesukaran ditimpakan kepada daerah-daerah yang ada di Sibolga, yang ada di Aceh, yang ada di Padang, Bandung, Malang. Hamba serahkan saudara-saudara kami, kiranya Allah yang menguatkan dan meneguhkan mereka. Untuk sesaat mereka merasa kehilangan, tetapi kasih Yesus nyata sempurna atas hidup mereka sekalian. Cukupkan segala keperluan-keperluan mereka, kebutuhan secara fisik pun Tuhan yang menyediakan semuanya. Demikian hamba berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit dalam proses pemulihan. Tuhan berkati Bapak Rudi, Tuhan pulihkan dengan sempurna pasca operasi Ibu Juntak. Bagi Opung Bonar, bagi Bapak Merlan Sigalingging, bagi Ibu Nina, bagi Ibu Maria, bagi Mama Rian. Hamba berdoa bagi mereka yang sedang mengandung, baik Ibu Agnes, Ibu Sally, tangan Tuhan yang terus menguatkan dan meneguhkan mereka. Berkati ibu dan anak dalam kandungan,
sampai kepada masa melahirkan anak-anak mereka. Mereka ada dalam kesehatan dan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Rahmat dan kemurahan Allah menyertai sepanjang perjalanan hidup kami sampai kami ke rumah tangga kami masing-masing dengan anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus memimpin, menyertai dan memberkati hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus, semua kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.